Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Fazal Zaitu Zakat dan dua teman saya, Uwais Winarsi dan Farida Azhara. Di sini kami akan membahas tentang peranan Pancasila sebagai solusi problem bangsa, seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Tanpa berlama-lama lagi, teman saya Farida Azhara akan menjelaskan tentang problem bangsa, yaitu korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Azhara. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai solusi problem korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensial. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain. Yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Moralitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan untuk mengatasi segala krisis yang melanda negeri tercinta ini. Seseorang yang mempunyai moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan santun, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, dan sebagainya. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan masyarakat yang bermoral tinggi dan bermoral rendah. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja sebagai contoh, yaitu sila pertama. Apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Uwais yang akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa, seperti kerusakan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fazal sudah mau memberikan waktunya untuk saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai solusi dari kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, penjabaran, pengamalan, atau aplikasi dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Sebab Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila 1 sampai 5 yang harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah: yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci. Yang kedua, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang ketiga, dalam sila persatuan Indonesia. Contohnya, pengakuan terhadap Kebhinneka-Tunggal-Ikaan suku dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Yang keempat, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai solusi problem dekadensi moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang tidak mampu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma atau dalam artian melanggar, maka itulah awal dari terjadinya kerusakan moral. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi di masyarakat, solusi untuk menanggapi masalah tersebut adalah dengan kembali menerapkan Pancasila sebagai identitas moral bangsa.
Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, dan beramal saleh. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadah, beramal saleh tentu akan membuat kita terhindarkan dari perbuatan yang tidak sesuai di jalan Allah. Yang kedua adalah adanya mata kuliah pendidikan moral dan pengembangan karakter, salah satunya pendidikan kewarganegaraan yang diikuti mahasiswa untuk menanamkan pada diri masing-masing akan pentingnya pendidikan karakter untuk memperbaiki moral bangsa. Yang ketiga adalah mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaik-baiknya. Yang keempat, untuk menghindari salah pergaulan, kita harus pandai memilah dan memilih teman dekat, karena pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak. Yang kelima adalah peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Yang keenam adalah memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan, misalnya kebiasaan merokok dan lain sebagainya. Akhirnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Sekarang kita jadi paham kan, obat dari segala permasalahan bangsa adalah penerapan Pancasila yang baik. Sekian dari kita. Saya, Faza, pamit undur diri. Maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum